Bapak Yahweh memberkati kita, amin. Terima kasih untuk hambanya Kesia Boru Simajuntak yang telah membawakan kebenaran firman pelita tubuh. Saudara, ini adalah berbicara tentang pelita tubuh yang ada dalam diri kita. Berarti setiap orang, semua yang ada di sini adalah ada pelita tubuhnya. Berarti kita, setiap manusia yang ada di tempat ini, kita adalah terang. Amin. Coba kita katakan pada diri kita, saya adalah terang. Nah, di Lukas 11 ayat 33 ini berkata, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Nah, ini kaki dian. Nah, saudara, saya mau bertanya kepada kita semuanya, mana lebih bagus, terang terus atau terus terang? Terus terang, ya. Terus terang. Saudara, terang terus adalah orang yang merasa seperti biasa aja, rupanya di dalamnya berkecimpung. Tapi kalau terus terang adalah orang yang di dalamnya dikeluarkannya. Kita tidak tahu apa yang di dalam kita. Tapi kalau yang di dalam kita keluarkan, maka itu akan menjadi tidak tersimpan lagi dalam hati, dan kita menjadi terang yang bercahaya. Kita menjadi pelita yang bercahaya. Ada nggak pelita yang tidak bercahaya? Semua pelita bercahaya, tetapi tidak semua pelita menempatkan pada tempatnya. Tadi kan kita semua adalah pelita, ya. Kita semua adalah terang. Kita adalah garam, benar nggak? Iya, semua orang percaya adalah garam. Semua orang percaya adalah pelita, terang. Tetapi tidak semuanya menempatkannya di atas kaki dian. Karena dikatakan di sini, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya seorang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, supaya seorang yang di sekitar kita melihat cahaya kita. Ya kan? Kalau orang belum melihat cahaya kita, berarti pelita kita belum kita nyalakan. Kalau orang belum melihat cahaya kita, berarti kita belum berserah kepada Bapa Yahweh. Karena yang menyalakan pelita kita adalah Elohim sendiri. Ini yang menyalakan ini siapa? Manusia, sehingga bisa menjadi terang. Bisa terang nggak? Kalau dia nggak terang, berarti tidak ikut campur tangan manusia. Kalau kita tidak terang, berarti kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak ikut campur tangan Tuhan. Ya, hari ini kita sudah menjadi terang belum? Sudah menjadi terang belum? Kita harus menjadi terang. Cahaya kita harus dinikmatin semua orang. Apa yang ada pada kita? Kalau kita punya sesuatu, orang juga harus merasakan cahaya kita. Karena cahaya sekecil apapun, apabila ditaruh dalam kegelapan, maka kegelapan menyingkir. Dikatakan di sini ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara, kalau saudara melihat kejahatan, apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara melihat kejahatan, apa yang saudara pikirkan? Apa yang kita lihat akan masuk ke tubuh kita. Makanya dikatakan jika matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Maka mulai sekarang, marilah kita lihat yang baik-baik. Ya, jangan kita melihat yang tidak-tidak. Jangan kita melihat hal yang tidak dari orang lain. Kita melihat hal yang kurang bagus dari orang lain. Kita harus melihat hal yang baik dari orang lain. Ada semua manusia, semua ini ada kebaikannya. Ada hal positif yang harus kita lihat, harus kita olah. Semua tanpa terkecuali. Sekalipun orang jahat kelas kakap, pasti ada titik kebaikannya. Itu kita lihat. Supaya kita, apa dikatakan? Supaya kita terang. Supaya kalau mata kita melihat hal-hal yang baik, maka seluruh tubuh kita menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Karena mata kita adalah jendela.
Mata kita adalah penghubung kita kepada dunia. Kalau saudara tutup mata, coba saudara sekarang tutup mata. Coba sekarang saudara tutup mata. Angka berapa yang saya buat? Enggak tahu. Kenapa? Karena saudara tidak melihat. Saudara tidak menghubungkan dunia dengan tubuh saudara. Ya, ada satu cerita, mata dan apa? Mata dan telinga adalah alat untuk kita menghubungkan dunia dengan apa itu? Dengan tubuh kita. Ada satu cerita begini. Ada dibuat satu perlombaan, ya kan, yang sangat tinggi sekali, ya. Seseorang ini kalau nyampe dia di atas, dia mendapatkan hadiah. Katakanlah hadiahnya besar, mobil, ya. Orang pertama memanjat. Setelah 2 meter, lalu orang berteriak, aduh tinggi kali, kamu gak akan mampu. Lalu dia lihat ke bawah. Akhirnya dia gemetar dan jatuh. Lalu orang kedua memanjat, sudah 4 meter. Ya, katakanlah dia 10 meter yang mau dipanjat. 4 meter, dia mendengarkan lagi teriakan orang. Hati-hati, ya kan, yang menyemangati, hati-hati, ya. Tapi waktu dia mendengarkan kata hati-hati, dia melihat ke bawah. Wah, dia gemetar lagi, lalu dia jatuh. Orang ketiga begitu, sampai orang keempat memanjat, terus dia memanjat. Orang berteriak dari bawah, ya, tapi dia asik terus fokus memanjat sampai dia di puncaknya. Ya kan, akhirnya dia mendapatkan tadi mobil hadiah. Lalu dia turun. Setelah diwawancarai, kenapa bisa Anda tidak takut memanjat setinggi itu? Apa alasannya? Waktu diberikan mic, dia nggak menjawab sama sekali. Dan alasannya adalah dia tidak mendengar. Dia juga tidak melihat. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak mendengar teriakan semangat orang. Akhirnya dia tidak melihat ke bawah. Ya kan, kalau tadi dia mendengar semangat ya, mungkin dia melihat ke bawah. Iya ya, karena dia melihat, dia akan takut. Tapi karena dia tidak mendengar, ya dia semangat aja. Ya kan, dia semangat terus sampai dia di puncak. Ya, kadang-kadang saudara, tidak mendengarkan apa kata orang itu penting pada tempatnya. Ya, apapun kata orang tentang kita. Ya, kita yang sering mendengarkan lalu kita merespon, lalu kita mengolahnya akan mengurangi umur. Ya kan, kura-kura yang panjang umur karena selalu masuk rumahnya. Ikan selalu bertanya, kenapa kau? Kalau ada apa-apa, masuk ke rumahmu. Kalau ada apa-apa, masuk ke rumahmu. Jalanmu lambat, kata kura-kura kepada ikan kan. Ya makanya karena itu kura-kura berkata, karena itu kura-kura berkata, makanya umurku lebih panjang dari umurmu, katanya. Ya, kura-kura ketika dia mendengarkan kritikan orang, ya kan, dasar lambat, kata ikannya, dia masuk rumah aja santai di dalam, ya kan, dasar nggak begini, santai aja dalam. Tapi kalau kura-kura melawan, ya kan, kura-kura merampas, kura-kura selalu iri dengan kayak kepiting. Kepiting itu kalau ditaruh di ember, kepiting kalau ditaruh dalam ember 10, kalau satu ember yang bisa dilompatnya begini kan, kepiting kan jalan lambat, bisa ditariknya begini, dia bisa keluar kalau sendirian. Tapi kalau 10 itu kepiting nggak bisa keluar. Kenapa? Karena waktu temannya manjat, teman yang satunya narik. Begitu seterusnya. Jadi jangan seperti kepiting yang selalu melihat, orang ini punya, orang itu punya. Itu nanti kita tidak menjadi pelita, ya. Pelita kita nanti tidak menjadi terang, tidak bercahaya. Oleh karena itu, untuk pelita kita bercahaya, untuk pelita kita menerangi dan bisa dirasakan semua orang, marilah kita tempatkan di atas kaki Dian. Artinya kita selalu mendekatkan kepada Elohim. Ya, orang yang mendekatkan di atas kaki Dian artinya
mendekatkan dirinya kepada Elohim, supaya Elohim yang turun tangan. Firman Tuhan katakan apa? Apabila kamu angkat tangan, maka aku turun tangan. Jadi angkat tanganlah sekarang saudara kepada Bapa Yahweh, maka Dia akan memberkati saudara. Jika seluruh tubuhmu terang, di ayat 36 dikatakan, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Tubuh kita ini, ya, tangan kita ini, mata kita ini, telinga kita ini, kaki kita ini harus menjadi terang, harus menjadi pelita yang menerangi semua orang. Amin. Demikian firman Bapak Yahweh, saya serahkan kepada hambanya.